ini kita sudah menemui di pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai identifikasi konsumen dan validasi kebutuhan bersama saya, Anissa Fitria Utami, SEME. Nah, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini, yaitu adalah fokus pada bagaimana kita bisa menentukan siapa pelanggan kita. Kenapa hal ini penting? Karena di sini pelanggan itu menjadi penentu bagaimana usaha kita ini akan lebih berkembang ataukah akan hancur. Nah, konsep yang akan dibahas dalam pelajaran ini yang pertama adalah segmentasi pelanggan. Jadi di sini kita akan menentukan definisi dan pentingnya segmentasi pelanggan itu apa. Jadi kita akan menjelajahi segmentasi pelanggan, kemudian juga mengenali perannya dalam memahami lanskap pasar. Kemudian di sini kita juga akan mengetahui manfaat segmentasi, kenapa kita harus menganalisa mana segmentasi kita, mana yang menjadi segmentasi utama, mana yang menjadi segmentasi sekunder, atau bahkan pelanggan yang tidak termasuk pada segmentasi kita. Kemudian yang kedua adalah kriteria segmentasi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai eh, periksa kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan pasar. Jadi di sini pelanggan itu kan banyak sekali jenisnya. Dari segi demografi, dari segi usia, dari segi karir, dari segi jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menentukan kriteria-kriteria apa saja yang masuk pada segmentasi pelanggan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penargetan grup konsumen. Jadi secara aktif mengidentifikasi dan melibatkan kelompok konsumen tertentu. Yang selanjutnya adalah tipe pelanggan. Jadi di sini kita bisa membedakan segmentasi pelanggan. Jadi mengidentifikasi perbedaan utama di antara berbagai segmen pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah menargetkan pasar niche. Apa sih yang dimaksud dengan pasar niche? Pasar niche itu adalah celah. Jadi ada kalanya para pengusaha itu dia hanya fokus pada pasar-pasar yang umum. Contohnya hanya fokus pada mahasiswa saja. Nah, kita bisa mencari celah nih, pasar niche itu seperti apa. Contohnya seperti ada sekarang marak sekali adalah usaha parfum. Nah, biasanya parfum-parfum ini ada beberapa yang dia menyasar pada pasar niche, yaitu adalah pasar yang belum ada orang-orang di situ. Contohnya adalah parfum-parfum dengan bau-bau wood, bau-bau kayu. Kan tidak semua orang suka dengan bau-bau itu, tapi ketika ada orang yang memang benar-benar suka dengan bau itu, dia akan loyal terhadap produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengguna akhir dan pembeli. Nah, di sini kita bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan pengguna akhir dan pembeli. Jadi, kita bisa mempelajari cara untuk membedakan cara mereka untuk mengkonsumsi produk tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini kita bisa mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berdasarkan perbedaan antara pengguna dan pembeli. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Jadi kita mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan segmentasi. Jadi segmentasi itu mengacu pada proses membagi pasar heterogen. Jadi pasarnya itu sebenarnya banyak jenisnya, orang-orangnya itu banyak jenisnya, usianya beragam, kemudian karirnya beragam, latar belakangnya beragam, dan lain sebagainya. Itu kan sangat heterogen sekali. Kemudian kita buat menjadi kelompok yang lebih kecil, yang lebih homogen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada saat kita membuat produk, itu produknya tidak ngelambiar atau tidak ke sana atau ke sini. Jadi produk kita itu fokus. Contohnya gini, kita mau membuat sebuah usaha kuliner. Nah, ketika kita tidak tahu kriteria pelanggan yang memang kita sasar seperti apa, maka di awal kita akan bingung. Contohnya bingung menu. Kita pengennya semua orang itu bisa masuk, mahasiswa bisa masuk, orang tua bisa masuk, anak kecil bisa masuk. Jadi menunya banyak. Ada menu penyetan, ada menu rumahan nasi campur, buat anak kecil ada ayam goreng. Jadi kita tidak fokus pada satu produk saja. Nah, tujuannya kenapa kita harus membuat pelanggan ini homogen adalah supaya produk kita pun juga lebih fokus.
Nah, pelanggan itu adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau layanan dari bisnis kita. Jadi yang mengkonsumsi, menghabiskan, menikmati itu adalah pelanggan. Kemudian, apa sih itu yang dimaksud dengan segmentasi pelanggan? Segmentasi pelanggan adalah kelompok orang atau entitas berbeda yang memiliki sifat atau kebutuhan yang sama. Nah, tadi awalnya segmentasinya banyak, orang-orangnya jenisnya banyak, kemudian kita kerucutkan jadi satu. Oh, kita mau fokus aja ke satu pelanggan. Contohnya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu punya sifat seperti ini loh. Dia belum punya pendapatan, biasanya pendapatannya dari orang tua secara bulanan, dan biasanya dibagi untuk biaya kosan, dan lain sebagainya. Makanya untuk makan sehari-hari, mereka dibagi atau membuat rincian di mana makan itu adalah dengan harga yang murah. Nah, itu berarti kan karakternya ada di situ. Nah, dari situ akhirnya kita bisa membuat produk dengan harga yang murah gitu. Jadi, hal ini memungkinkan bisnis kita untuk menargetkan dan melayani mereka lebih efektif seperti itu. Nah, oke, kemudian apa langkah-langkah yang harus diambil ketika kita sudah punya usaha dan kita pengen tahu segmentasi pelanggannya itu apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu jenis segmen pelanggan utamanya itu siapa. Jadi ada pelanggan utama, ada pelanggan sekunder, ada pelanggan yang dia hanya sesekali saja masuk ke dalam produk kita. Nah, kita harus identifikasi. Nah, yang harus kita maintain itu adalah pelanggan-pelanggan yang menjadi segmentasi utama. Karena pendapatan utama kita berasal dari segmentasi tersebut. Kemudian, yang kedua adalah menjelajahi dan mengidentifikasi karakteristik luas yang umum di antara segmen utama. Nah, jadi pelanggan kita yang utama ini mereka punya karakteristik yang luas. Contohnya seperti tadi mahasiswa. Oh, mahasiswa ini kebanyakan adalah anak kos, di mana uang bulanannya digunakan untuk bayar kos. Kemudian mereka biasanya pendapatannya terlambat, atau mungkin ada yang disambi dengan kerja dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada karakteristik yang luas bahwa mereka membutuhkan makanan karena mereka nggak bisa masak di kosan, jadi dia membutuhkan makanan untuk membeli makanan yang murah. Jadi itu segmentasinya luas sekali karakteristiknya gitu loh. Karakteristiknya luas, jadi kita bisa mengambil itu menjadi segmentasi utama. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi segmen pelanggan sekunder. Nah, tadi sudah ditentukan bahwa segmentasi pelanggan utamanya adalah mahasiswa, makanya kita bisa menentukan juga pelanggan sekundernya itu siapa. Nah, nanti pelan-pelan kita juga akan menggait ya atau menargetkan pelanggan sekunder ini dengan produk-produk kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sentralis pelanggan. Jadi di sini kenapa sih kita itu harus fokus sama pelanggan gitu loh? Kita kan punya produk, kenapa kok kita nggak fokus aja sama produknya kita? Kenapa kita harus fokusnya adalah dengan pelanggan? Karena gini, kita punya 5 alasan kuat mengapa pelanggan itu selalu benar. Yang pertama adalah pelanggan ini dia bisa membuat atau menghancurkan bisnis. Jadi contohnya, pelanggan itu dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis. Nah, ketika kita membuat usaha, kita memberikan produk yang baik, pelayanan yang baik, itu akan membuat pelanggan ini menjadi loyal kepada kita. Dia akan datang terus, bahkan tidak hanya datang terus, tetapi dia juga akan mengajak orang lain untuk mengkonsumsi produk-produk yang kita buat. Tapi ada kalanya pelanggan ini justru akan menghancurkan bisnis. Nah, saat ini kan sekarang sedang marak yang namanya pelanggan-pelanggan itu yang enggan untuk bertemu secara langsung atau berkomentar secara langsung kepada owner, tapi mereka lebih memilih untuk menulis di Google Review, menulis di Shopee Food, atau mungkin di GoFood tanpa komen secara langsung kepada ownernya. Nah, ini bisa menghancurkan bisnis gitu loh. Jadi harus hati-hati. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik, memberikan produk yang kualitasnya baik juga. Nah, kemudian ada serangan balik berbahaya. Di sini adalah reaksi balik bisa menjadi kematian bisnis. Jadi terutama jika terjadi secara online. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa biasanya
orang-orang yang beli di Shopee Food, GoFood, itu kan dia tidak bertemu secara langsung, tidak ada komunikasi secara langsung. Tapi tiba-tiba ketika produknya tidak sesuai, jumlahnya kurang, dan lain sebagainya, mereka akan berkomentar di Shopee. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi orang-orang yang akan beli, gitu loh. Orang-orang yang belum punya pengalaman untuk membeli barang tersebut, mereka akan mengecek itu di Google Review atau mungkin di Shopee Food atau di GoFood. Nah, ketika ada orang yang berkomentar jelek, kemudian memberikan bintang satu, itu akan mempengaruhi rating. Sehingga orang-orang yang akan membeli itu ragu untuk beli ke tempat tersebut karena ratingnya jelek. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian, selanjutnya adalah ketika kita memberikan pelayanan yang bagus, produk yang bagus, kualitasnya bagus, akan membuat pelanggan menjadi lebih bahagia. Nah, ketika pelanggan ini bahagia, senang, mereka akan loyal itu tadi gitu. Bahkan mengajak orang lain untuk datang ke usaha tersebut atau bahkan kadang biasanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang puas itu akan dengan senang hati membuat konten akan usaha tersebut tanpa disuruh, tanpa dibayar dan lain sebagainya. Nah, pelanggan ini adalah tolak ukur untuk keunggulan. Jadi, ketika kita memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan kembali. Ketika kita memberikan pelayanan yang jelek, maka pelanggan akan membuat komen seperti itu, atau dia tidak akan kembali, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah eh, pelanggan ini akan menjadi jalan pendapatan yang baru. Jadi, mendapatkan pelanggan baru itu menuntut investasi waktu, uang, dan kesabaran yang besar. Iya, karena gini, yang namanya untuk bisa mendapatkan pendapatan yang baru dari pelanggan, berarti kan kita harus iklan. Nah, iklan ini biasanya memang membutuhkan waktu, perlu jangka waktu yang lama untuk bisa membuat orang tertarik untuk datang ke usaha kita. Membutuhkan uang pasti. Biasanya ada influencer-influencer yang mereka bisa dibayar, kemudian mereka bisa mengiklankan gitu. Kemudian pastinya butuh kesabaran yang besar karena untuk bisa menghadirkan pelanggan itu tidak serta-merta ketika kita memberikan produk knowledge kepada pelanggan mereka akan tertarik tidak serta-merta seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita harus bisa menentukan kriteria dari segmentasi pelanggan kita. Di sini ada segmentasi demografis, ada segmentasi psikografis, kemudian ada segmentasi perilaku, kemudian juga ada segmentasi geografis. Nah, kalau segmentasi demografis itu adalah kita harus tahu segmentasi kita itu menyasar pada usia berapa. Kalau kepada mahasiswa berarti adalah usia rentang antara 17 sampai 23 tahun. Biasanya orang-orang yang berada pada usia itu jenis makanannya seperti apa? Apakah mereka adalah orang-orang yang makannya banyak? Apakah mereka adalah orang-orang yang suka mencoba? Apakah mereka adalah orang-orang yang sudah pada fase di mana mereka memilih untuk diet? Nah, kita harus tahu dulu dari usia seperti itu. Kemudian itu tadi, apakah mereka diet ataukah mereka ada kesehatan-kesehatan yang melarang mereka untuk mengkonsumsi sesuatu, itu masuk pada segmentasi psikografis. Kemudian juga ada perilaku, apakah orang-orang ini makan itu tujuannya adalah memang hanya untuk makan, ataukah memang makan ini tujuannya juga untuk diposting di Instagram, atau mungkin makan ini juga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya pada saat stres dan lain sebagainya, gitu kan makanan ini juga fungsinya beda-beda. Ada makanan-makanan yang tujuannya adalah sebagai makanan pokok. Jadi makanan pokok itu adalah makanan-makanan yang sehari bisa dimakan 2 kali, 3 kali. Apakah kita akan membuat produk seperti itu? Atau kita membuat produk di mana makanan ini adalah makanan yang dimakan oleh perempuan-perempuan ketika dia mengalami stres. Contohnya seperti es krim, atau mungkin makanan-makanan yang tujuannya adalah untuk diposting. Berarti kita harus membuat eh, semacam kue-kue yang tampilannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah segmentasi geografis, yaitu
kita berada di wilayah mana? Apakah kita berada di kota dingin, di mana bahwa di kota tersebut pasti butuhnya yang hangat-hangat, contohnya seperti STMJ, Ronde, dan lain sebagainya, atau kita berada di daerah yang panas, yang biasanya digunakan, yang dibutuhkan itu adalah makanan-makanan yang sifatnya mendinginkan, seperti es teh dan es-es yang lain. Gitu. Jadi, kita harus bisa menentukan dulu, kita harus membuka usaha ini di mana, kemudian segmentasi pelanggannya itu adalah siapa. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis segmen pelanggan. Ya tadi sudah kita bahas ada pelanggan utama dan sekunder. Jadi di sini dimisalkan adalah ada layanan bimbingan belajar. Otomatis pelanggan utamanya adalah siswa sekolah menengah yang membutuhkan untuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk pelanggan sekundernya itu adalah mahasiswa yang sudah masuk ke dalam perguruan tinggi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilainya. Itu adalah pelanggan sekunder. Kemudian ada lagi jenisnya itu adalah pelanggan B2C, pelanggan B2B, sama pelanggan B2G. Nah, ini salah satu contohnya adalah bisnis B2C, yaitu adalah bisnis sukan semer. Jadi, kita punya usaha, kemudian kita langsung berinteraksi dengan pelanggan. Nah, di sini contohnya ada seperti tadi layanan bimbingan pelajar yang langsung menjangkau mahasiswa atau orang tua. Berarti ini yang dimaksud dengan pelanggan B2C. Nah, oke. Nah, tadi kan kita sudah masuk pada segmen terakhir atau pembelajaran yang terakhir. Kita juga harus bisa membedakan bagaimana perbedaan antara pengguna akhir dan pembeli. Jadi ada bedanya pembeli dengan pengguna akhir, jangan disamakan. Karena kalau membeli berarti dia akan mengkonsumsi terus-menerus. Tapi kalau pengguna akhir ya dia akan menggunakan itu selesai gitu. Jadi di sini contohnya adalah pembeli adalah orang yang membeli produk. Di sini contohnya adalah layanan bimbingan belajar, yaitu adalah orang tua mahasiswa dan siswa sekolah yang akan membuat keputusan pembelian dan mengeluarkan uang untuk membeli produk untuk digunakan oleh anak-anak mereka. Sedangkan pengguna akhir itu adalah orang yang menggunakan produk Anda. Jadi contohnya adalah layanan bimbingan belajar. Di sini ada siswa perguruan tinggi dan sekolah yang akan menjadi pengguna akhir. Nah, jadi itu bedanya antara pembeli dan pengguna akhir. Nah, oke. Kemudian, kenapa sih kita dalam mengetahui segmentasi pelanggan, kita juga harus tahu mengenai menyeimbangkan kebutuhan. Jadi di sini kita harus bisa mengenali perbedaan utama antara pengguna akhir dan pembeli. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud pengguna akhir dan pembeli. Tujuannya adalah untuk mempertajam validasi masalah. Nah, jadi ketika kita membuat usaha, yang kita lakukan pertama adalah untuk mengetahui permasalahan tersebut. Ada permasalahan apa sih di sekitar kita? Nah, kemudian kita bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proposisi nilai fungsionalnya. Contohnya di sini adalah layanan bimbingan belajar. Produk ini harus memungkinkan siswa untuk belajar secara efektif dan efisien, serta melibatkan dan menarik minat siswa untuk belajar. Namun, tergantung pada segmen target. Mungkin harus memastikan bahwa harga produknya terjangkau, kemudian orang tua siswa yang ditargetkan juga akan membeli produk yang dijual. Nah, meskipun kita sudah tahu permasalahannya apa, kita sudah menentukan solusinya apa, kita harus tetap melakukan riset supaya produk yang kita jual itu sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Sehingga produk ini akan terjual dan dikonsumsi oleh pelanggan yang memang pelanggan utama. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam menentukan ini ya, menentukan pelanggan, segmentasi pelanggan itu kita ada yang namanya job to be done, yaitu adalah tentang memahami pelanggan dan menggali kebutuhan nyata dari tantangan-tantangan sehari-hari mereka. Nah, itu tadi pada saat kita mengembangkan
usaha kita, di sini contohnya adalah layanan bimbingan belajar, ini akan membuat eh, pengusaha ini harus menentukan gitu loh. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa? Soal-soal yang seperti apa yang dibutuhkan? Jenis pembelajaran yang seperti apa yang dibutuhkan? Mau masuk ke perguruan tinggi yang mana yang mereka tuju? Karena kan setiap perguruan tinggi memiliki passing grade yang berbeda. Makanya setelah kita tahu masalahnya apa, kita sudah tahu solusinya apa, kita sudah tahu pelanggannya seperti apa, harus ada hal yang harus kita selesaikan. Itu yang dinamakan dengan job to be done. Jadi, yang kita selesaikan adalah produk kita harus seperti apa supaya bisa menjadi benar-benar menjadi solusi bagi pelanggan yang memang sudah menjadi kita sasar sebagai pelanggan utama. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, ini jenis-jenisnya adalah ada pekerjaan fungsional, ini adalah tugas atau fungsi inti yang perlu diselesaikan pelanggan. Jadi ketika dia menjadi seorang siswa, ya dia pengennya masuk ke perguruan tinggi. Jadi itu adalah fungsi utamanya. Kemudian ada pekerjaan emosional, ini mengacu pada kebutuhan atau keinginan emosional yang ingin dipenuhi pelanggan melalui produk atau layanan. Nah, ini bisa termasuk perasaan memiliki, status, dan rasa aman. Nah, contohnya saat ini yang lagi marak itu adalah orang-orang datang ke tempat makan, ke kafe, tujuannya buat untuk posting. Bukan untuk makan, ya makan untuk kenyang ya, tapi kadang orang-orang itu tujuannya adalah untuk posting di Instagram, biar terlihat, oh saya sudah pernah ke sini kok. Nah, itu berarti kan pekerjaan emosional. Nah, kita sebagai seorang pengusaha, kita harus tahu produk kita ini akan memenuhi perasaan emosional kah gitu. Kalaupun memang akan memenuhi perasaan emosional, kita bisa meng-highlight hal tersebut. Kemudian yang terakhir, ini adalah pekerjaan sosial. Ini terkait dengan bagaimana produk atau layanan ini membantu pelanggan menyesuaikan diri atau berhubungan dengan orang lain secara sosial. Nah, oke, kemudian setelah kita sudah mengetahui segmen pelanggan, kita sudah punya pelanggan utama, kita sudah punya pelanggan sekunder, sekarang waktunya adalah kita membentuk persona pelanggan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persona pelanggan? Persona pelanggan adalah sketsa representasi semi fiksi dari target pelanggan kita. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa eh, target kita adalah siswa, ketika kita membuat layanan bimbingan pelajar, siswa yang seperti apa yang kita sasar? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Usianya berapa? Kebutuhannya apa, suka belajarnya seperti apa, apakah dia suka belajar berkelompok, ataukah dia suka belajar secara private, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa membuat identifikasi seperti itu. Nah, tujuannya adalah eh, untuk bisa memberikan wawasan komprehensif tentang pelanggan dan membantu Anda mengantisipasi kebutuhan mereka. Jadi di sini membantu menyelaraskan solusi dengan kebutuhan di dunia nyata. Itu tujuannya dari persona pelanggan. Nah, nah, kenapa sih kita harus penting untuk mengembangkan persona pelanggan? Pertama adalah kita punya pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Jadi meskipun kita sudah punya produk, tapi kita harus tahu dulu pelanggan pelanggan kita yang kita sasar itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah wawasan dengan idea, dengan fit. Jadi ide kita itu apakah sesuai atau tidak. Kemudian kita bisa mengembangkan solusi yang disesuaikan. Contohnya, kita ingin bikin layanan bimbingan belajar. Apakah selesai sampai situ? Enggak. Nah, makanya kita bisa membuat segmentasinya. Apakah memang bimbingan belajar ini untuk siswa yang di sekolah dasar, di SMP atau di SMA, ataukah memang fokus pada siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi? Nah, tentunya ketika kita membuat bimbingan belajar SD, SMP, dan SMA, itu akan berbeda ketika kita membuat bimbingan belajar untuk siswa-siswa yang ada di sekolah menengah yang ingin ke perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan interaktif dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ini adalah contohnya ya. Di sini diceritakan bahwa
ada ide bisnis bahan makanan segar bagi e-commerce yang menargetkan kepala rumah tangga berpenghasilan menengah di kota tingkat 3 di India yang melibatkan pemahaman karakteristik, kebutuhan, perilaku unik, dan demografi. Nah, jadi di sini jelas usahanya adalah bahan makanan segar, dijualnya di e-commerce. Nah, di sini pengusaha mereka sudah membuat yang namanya persona pelanggan. Targetnya kan kepala rumah tangga, makanya namanya adalah Arjun Patel. Umurnya adalah 35 tahun. Lokasinya ada di kota tingkat 3, jadi di India ceritanya. Kemudian di sini ada pekerjaannya adalah manajer tingkat menengah di perusahaan manufaktur lokal. Karena di sini targetnya adalah kepala rumah tangga berpenghasilan menengah. Nah, status keluarganya menikah, di sini keluar rumah tangga ya. Tingkat pendidikannya gelar sarjana teknik, perumahannya tinggal di apartemen 2 kamar tidur di daerah perumahan. Dia memiliki kecerdasan teknologi yang cukup paham teknologi. Kemudian dia juga memiliki kebiasaan berbelanja. Nah, sampai sedetail ini. Jadi, di sini lebih suka berbelanja online karena dia sibuk bekerja. Kemudian mencari nilai uang dan kualitas. Kemudian di sini ada preferensi diet. Nah, ini. Jadi lebih suka produk segar yang bersumber secara lokal dan lain sebagainya. Di sini juga ada gaya hidup, tantangan kebutuhan, dan apa yang dicari Arjun di platform browser e-commerce. Nah, dari situ kita sudah membuat nih persona pelanggan. Nah, dari sini kita bisa menawarkan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dari persona. Jadi di sini contohnya, lebih suka produk segar yang bersumber secara lokal. Jadi kita akan menjual produk-produk yang sifatnya segar dan dari dalam negeri gitu. Kemudian gaya hidupnya adalah jadwal kerja yang sibuk, jadi kita memberikan fast respon. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah persona pelanggan ini perlu karena itu akan membuat usaha kita menjadi lebih tepat sasaran dengan solusi yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah memahami validasi pelanggan. Nah, validasi masalah adalah proses mengkonfirmasi atau menyangkal asumsi tentang keberadaan dan signifikansi suatu masalah yang ingin dipecahkan oleh startup. Nah, kita sudah punya segmentasi, segmentasi utamanya ada, segmentasi sekundernya ada, kemudian kita juga sudah punya persona. Nah, tujuan akhirnya adalah apakah yang memang sudah kita identifikasi tadi itu sesuai dengan pelanggan yang sebenarnya. Karena kan tadi masih mengidentifikasi gitu ya. Sekarang kita langsung ke lapang, langsung bertemu dengan pelanggan, jadi kita bisa mengetahui apakah identifikasi tadi sudah benar atau belum. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, sudah kita lakukan tadi. Kemudian merumuskan hipotesis dengan membuat persona pelanggan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah merancang validasi dan melakukan tes. Dengan tesnya adalah dengan cara wawancara atau membuat kuesioner yang memang kita tujukan kepada pelanggan yang kita sasar. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan dan menganalisis umpan baliknya. Setelah kita wawancara, kita tahu kekurangan dari usaha kita di mana, apakah memang sudah sesuai produk kita dengan pelanggan, berarti kita harus membuat umpan baliknya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan wawancara kepada pelanggan? Yang pertama adalah kita melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi orang tertentu, disiapkan naskah wawancaranya, kemudian dikelola juga logistiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuka, yaitu membangun hubungan dengan mengatur konteks dan menjawab pertanyaan di muka. Kemudian kita masuk pada inti, kita menggunakan pertanyaan terbuka untuk memahami konteks dan kebutuhan hidup pelanggan dalam gaya percakapan. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kita meminta klarifikasi dan ajukan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan diakui oleh pelanggan. Dari sini kita akan mengetahui apakah memang prototipe kita atau mungkin produk awalnya kita itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan dengan pelanggan. Apabila tidak sesuai dengan segmentasi pelanggan utama kita, ya kita akan menentukan hal tersebut. Nah, makanya validasi kepada pelanggan itu penting, tujuannya adalah untuk keberlanjutan dari usaha kita. Nah,
Cukup sekian materi kita hari ini di pertemuan 3 tentang kebutuhan validasi dan segmentasi pelanggan. Selanjutnya akan ada materi yang lain yang lebih menarik bagaimana tentang mencari ide dan solusi. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan pada saat membuat usaha. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.